Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gela Maulana dengan nomor WP 19 10 71 30 10 dari jurusan Sejarah kelas B. Baiklah, saya di sini akan menceritakan tentang salah satu buku atau novel yang ditulis oleh sastrawan yang berasal dari Sumatera Barat dan dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia, yakni Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, ditulis oleh Mara Rusli. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu si penulis buku tersebut. Siapa sih Mara Rusli itu? Mara Rusli dilahirkan di Padang pada tanggal 7 Agustus 1889 dan meninggal di Bandung pada tanggal 17 Januari 1968. Pengarang ini telah menamatkan SD di Padang pada tahun 1904 dan menamatkan sekolah raja Hof dan School di Bukit Tinggi pada tahun 1910. Setelah tamat sekolah dokter hewan di Bogor pada tahun 1915, ia diangkat menjadi adjunk dokter hewan di Sumbawa Besar. Kemudian pada tahun 1916 ia menjabat sebagai kepala perhewanan di Bima. Pada tahun 1918 ia pindah menjadi kepala peternakan hewan kecil di Bandung, kemudian mengepalai daerah perhewanan di Cirebon. Di samping profesinya sebagai dokter hewan, Mara Rusli telah menciptakan banyak karya besar. Salah satunya yaitu novel yang berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Nah, sekarang saya akan menceritakan sinopsis novel yang berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Dalam novel ini terdapat beberapa tokoh, yakni Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgi, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud. Ibunya meninggal saat Siti Nurbaya masih anak-anak, maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaan hidupnya. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cinta, ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman, ayah yang sangat disayanginya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang terkemuka di kota Padang. Sebagai modal usahanya merupakan uang pinjaman dari seorang rentenir bernama Datuk Maringgi. Pada mulanya, usaha perdagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan yang sangat pesat. Hal itu tidak dikehendaki oleh rentenir seperti Datuk Maringgi. Maka, untuk melampiaskan keserakahan Datuk Maringgi, ia menyuruh kaki tangannya membakar semua kios milik Baginda Sulaiman. Dengan demikian, hancurlah usaha Baginda Sulaiman. Ia jatuh miskin dan tak sanggup membayar hutang-hutangnya kepada Datuk Maringgi. Dan inilah kesempatan yang Datuk Maringgi nantikan. Datuk Maringgi mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi hutang-hutangnya. Boleh hutang tersebut dianggap lunas asalkan Baginda Sulaiman menyerahkan putrinya Siti Nurbaya kepada Datuk Maringgi. Menghadapi kenyataan seperti itu, Baginda Sulaiman yang memang sudah tak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya tidak menemukan pilihan lain. Ia harus merelakan Siti Nurbaya jatuh kepada tangan Datuk Maringgi. Siti Nurbaya menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya yang cantik dan muda belia harus menikah dengan Datuk Maringgi yang tua bangka dan berkulit kasar. Lebih sedih lagi ketika ia teringat Samsul Bahri, kekasihnya yang sedang sekolah di Stovia, Jakarta. Sungguh berat memang, namun demi keselamatan dan kebahagiaan ayahandanya, ia mau mengorbankan kehormatan dirinya dengan menikah dengan Datuk Maringgi. Samsul Bahri yang berada di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi di desanya. Terlebih karena Siti Nurbaya mengirimkan surat yang menceritakan tentang nasib yang dialami keluarganya. Pada suatu hari ketika Samsul Bahri kembali ke Padang, ia dapat bertemu dengan empat mata dengan Siti Nurbaya yang telah resmi menjadi istri Datuk Maringgi. Pertemuan itu diketahui oleh Datuk Maringgi sehingga terjadi keributan. Teriakan Siti Nurbaya terdengar oleh ayahnya yang terbaring karena sakit keras. Baginda Sulaiman berusaha bangkit, namun akhirnya ia terjatuh sungkur dan mengembuskan nafas terakhirnya. Mendengar itu, ayah Samsul Bahri, yaitu Sultan Mahmud,
yang kebetulan menjadi penghulu di kota Padang malu atas perbuatan anaknya. Sehingga Samsul Bahri harus kembali ke Jakarta dan ia berjanji untuk tidak kembali lagi ke keluarganya di Padang. Datuk Maringgi juga tidak tinggal diam karena Siti Nurbaya diusirnya. Siti Nurbaya mendengar bahwa kekasihnya diusir orang tuanya, timbul niatnya untuk pergi menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Tetapi niatnya itu diketahui oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Karena itu, dengan siasat dan fitnahnya, Datuk Maringgi dengan bantuan kaki tangannya dapat memaksa Siti Nurbaya kembali dengan perantaraan polisi. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya meninggal dunia karena memakan lemang beracun yang sengaja diberikan oleh kaki tangan Datuk Maringgi. Kematian Siti Nurbaya itu terdengar oleh Samsul Bahri sehingga ia menjadi putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri. Akan tetapi mujurlah karena ia tak meninggal. Sejak saat itu, Samsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya dan memasuki dinas militer. 10 tahun kemudian, dikisahkan di kota Padang sering terjadi huru-hara dan tindak kejahatan akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan dikirim untuk melakukan pengamanan. Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi dalam satu keributan, tanpa berpikir panjang, Samsul Bahri menembak Datuk Maringgi. Datuk Maringgi jatuh tersungkur, namun sebelum ia tewas, ia sempat membacok kepala Samsul Bahri dengan parangnya. Samsul Bahri alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit. Pada saat-saat terakhirnya, ia meminta dipertemukan dengan ayahandanya. Tetapi ajal lebih dulu merenggut sebelum Samsul Bahri sempat bertemu dengan orang tuanya. Samsul Bahri dikuburkan dekat makam Siti Nurbaya, yakni di Gunung Padang. Namun, apakah kisah Siti Nurbaya ini terjadi dalam kisah nyata? Banyak mengatakan iya dan banyak juga yang mengatakan tidak. Namun saya beropini tidak, karena ini merupakan sebuah cerita yang dikarang oleh karangannya, yakni Marah Rusli. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching.